Selamat pagi, Suster Bapak Ibu. Pagi Pak Kris. Pagi Pak Kris. Pagi Pak Sehat Kris. semua ya. Pagi semuanya. Pagi Pak Nenggolan. Ya, Suster Ferdi. Tergantung nanti malam lah apanya rapatnya kan. Nah, tapi aku siap-siap kan harus. Ada daftar di sini nanti hubungan sama kan nanti kemarin. Kosong-kosong itu. Yang kosong-kosong apa ya? Yang gantikan aku kemarin. Oh. Pak Kris Betul betul sama di sini kok. ya ampun. Jadi kuliah. Baik, selamat pagi Suster, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah menunjukkan pukul 9 lebih di jam saya. Baiknya kita mulai terlebih dahulu. Sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Saya minta tolong kepada Saya ikuti itu yang pertama itu. Pak Parulian Nainggolan untuk memimpin doa ya Pak. Yang coba perangkat belum nanti tak susulkan. Baik, Yang perangkatnya yang dulu. selamat pagi semuanya. Suster, Bapak Ibu, dalam pertemuan virtual kita ini, Maaf ya Bu ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengawali kegiatan kita pagi sampai siang hari nanti. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga yang baik atas berkat karunia waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semoga di dalam pertemuan kami ini, Tuhan yang menyertai, membimbing, mengarahkan hati, pikiran kami masing-masing di ruang virtual ini supaya bisa berdiskusi dan mengikuti dengan baik segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kami di unit kami masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga hari ini juga semuanya berjalan dengan baik dan lancar untuk kami lakukan di dalam berproses dengan tugas-tugas yang akan kami tindak lanjuti. Bapa yang baik, kami orang lemah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Hapuskanlah itu supaya tidak menjadi penghalang bagi kami. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Iwang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Parulian ya sudah memimpin doa untuk meningkatkan nasionalis kita. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Oke.
ini pagi-pagi, kita lebih bersemangat di pagi hari ini. Kita suarakan atau kita pakai yel-yel kita ya. Silahkan buka mic-nya. Nanti kita dibantu menggunakan video. Buka mic-nya, kita on cam semua. Kita suarakan yel-yel kita bersama. Silahkan, FOH. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke. Kita ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu, Suster. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, mantap sekali, Suster, Bapak Ibu semuanya. Nah, oh ya, sebelum kita melanjutkan absen terlebih dahulu dari sekolah-sekolah untuk pagi ini, yang pertama ada SMP Swasta Putri Cahaya. Oke, hadir ya. Kemudian SMP Santo Ignatius Medan. SMP Santo Ignatius Medan. Oh, belum ada. SMP Santo Ignatius Medan. Oke. Ini nanti SMP Santo Paulus. Tadi sudah ada. Ya, hadir. Oke, sudah hadir. Mas Iwan. Sudah memimpin doa. Ya. Kemudian SMP Swasta Kartini. SMP Swasta Kartini Parso Bulan. Sepertinya belum hadir juga Belum Pak hadir Iwan. juga ya. Ya. Jadi ada 2 yang belum hadir. Kemudian SMP Santa Teresia Pangkal Pinang. Oh ya, sudah hadir. Kemudian SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Santo Paulus Pangkal Pinang. Oke, belum hadir juga. SMP Maria Goretti. Oh, sudah hadir. Berarti ada tadi yang belum hadir ada Ignatius Medan ya. Ignatius Medan tadi belum hadir. Kemudian Kartini, SMP Kartini dan Santo Paulus Pangkal Pinang ya. Nanti akan coba kami hubungi supaya nanti bisa segera bergabung. Baik, agar waktu bisa digunakan lebih efektif, waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada Pak Kristiawan. Monggo Pak Kristiawan. Baik, terima kasih Mas siapa? Mas Haryo atau Mas Iwang ini? Ya, sama saja. Sama saja ya. Mas Haryo Iwang Susetyo ya. Baik, Suster, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, puji syukur atas berkat dan kasih-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali ya dalam ruang virtual ini untuk semakin kita memastikan langkah kita dalam pembuatan naskah akademik yang merupakan progres kita pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar dengan baik? Cetok, welo-welo ya. Baik, terima kasih. Baik, Suster, Bapak, Ibu, jadi proses dan perjalanan kita jauh sekali. Artinya pada tahap ini kita sudah mulai pada akhir dari sesi FGD 1, di mana kita hari ini akan FGD 1 dalam rangkaian FGD 1 tahap 2 untuk sesi coaching klinik. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk menyamakan derap langkah kita supaya bahwa tujuan utama kita untuk coaching hari ini adalah untuk sudah sampai pada bahwa kita harus
dikatakan harus untuk menyelesaikan yang namanya naskah akademik, karena pada sesi FGD 2 nanti setelah kita lepas pada FGD 1 ini tentu saja naskah akademik yang akan kita buat ini akan kita coba aplikasikan ataupun kita coba untuk integrasikan dalam kurikulum kita yang nanti pada FGD 2 nanti tentu saja dengan dasar naskah akademik yang sebagai ruh spiritual kita, sebagai landasan kita dalam yang akan menghidupi kurikulum kita. Kemudian nanti kita akan secara spesifik akan berbicara tentang kurikulum pada FGD yang kedua itu. Maka harapannya pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mencermati dan memberikan masukan kepada masing-masing dari kita, karena hari ini adalah coaching, kita sudah dilepas oleh narasumber, sehingga di sini posisinya kita semua adalah narasumber karena kita bergerak bersama-sama untuk saling mencermati apa yang sudah kita tuangkan dalam naskah akademik masing-masing yang kita punya. Maka dari itu nanti silakan kita akan saling membuka diri, tentu saja jangan sampai kita surut langkahnya, sehingga mungkin ada juga yang baru berapa langkah, mungkin juga ada sudah melesat sampai ke depan sana kan ya. Hanya kemudian supaya persepsinya sama, supaya kita sama-sama bergerak, berderap bersama-sama menimbulkan ataupun menghasilkan sebuah derap langkah yang harmonis, maka yang masih di belakang mohon maaf itu segera untuk menyesuaikan supaya yang di depan tidak terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Harapannya seperti itu. Nah, Suster Bapak Ibu, jadi kita dari dua yayasan yang berbeda ya, dari dua yayasan, Seri Amal dan Yayasan Tunas Karya. Maka kemudian tentu saja sudah banyak yang sudah dilakukan. Kalau untuk pemahaman konsep tentang kenapa core values, kemudian kenapa kemudian harus naskah akademik, tentu saja sudah jauh kita tinggalkan di belakang. Maka kita semakin mempertajam langkah kita untuk fokus pada naskah akademik yang akan kita gunakan nanti dalam dasar kita ber-FGD yang kedua nanti. Baik, Suster Bapak Ibu, saya kira untuk memperluas supaya kita mempunyai waktu yang luang, yang spare time yang lebih luas lagi, maka kita akan mulai saja. Jadi nanti mekanismenya silakan Bapak Ibu dan Suster untuk memberikan pemaparan lah kaitan dengan, tentu saja harapannya masing-masing dari kita sudah menampilkan dalam share screen lah ya, dalam bentuk apakah PPT, apakah dalam bentuk dokumen, atau syukur-syukur sudah pada semuanya. Tentu saja lebih fokus pada core values dan format-formatnya seperti apa, karena yang menjadi permasalahan kita bersama adalah formatnya bentuknya seperti apa sih itu dalam core values itu. Apakah kemudian core values, keutamaan, indikator, nah itu yang menjadi kebingungan kita bersama, karena memang tidak ada format baku, sehingga nanti mungkin kita akan saling meneguhkan, oh ternyata format core value yang dari Yayasan Seri Amal Medan salah satu unit mungkin bisa diterapkan di unit yang lain, dan tentu saja sebaliknya seperti itu. Jadi kita saling memberikan masukan. Baik, itu Suster Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai saja. Nah, untuk coaching hari ini, diskusi kita hari ini, tentu saja saya upayakan untuk tidak mengabsen satu persatu. Jadi monggo kami persilakan untuk mengawalinya dari sekolah mana Suster Bapak Ibu yang akan memulai. Harapannya itu akan menjadi acuan kita dalam kita berdiskusi kali ini. Itu monggo kami persilakan Bapak Ibu yang akan dan Suster yang akan coba untuk memulai sharing pada kesempatan yang pertama. Mari Bapak Ibu, Suster. Atau harus saya tunjuk? Baik, kalau yang pada FGD kemarin saya sudah minta Pak Willy ya untuk mengawalinya, maka kemudian saya tunjuk acak saja. Untuk kesempatan pertama kita sambut dengan meriah
presentasi dan pemaparan dari SMP swasta Kartini Parsoburan. Sudah ada? Sudah ya? Suster ya, Suster Lidwina. Mari Suster, silakan Suster. Perkaya kami dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Suster dan tim. Silakan. Belum on mic Suster sepertinya, kok belum nyampe ya suaranya. Belum Suster? Suster Bapak bilangnya sudah mendengar belum? Belum, Mas. Belum masuk ya? Belum masuk Suster? Suara saya bisa didengar Suster ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Hanya sayangnya suara Suster tidak bisa kami dengar itu. Atau menggumam saja Suster. Atau settingannya, atau mungkin sambil menunggu ya settingannya, mungkin settingan di audionya itu pakai mic yang mana di setting dulu Suster. Karena sepertinya mic-nya dulu dikirim, Pak. Iya. Baik, Suster Bapak Ibu, kalau memang belum, nanti Suster Lidwina akan kita berikan kesempatan berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya, ada yang sudah tidak sabar mau berpresentasi, kami persilakan, kami buka peluang, silakan. Kita sama, kita semuanya narasumber, kita semuanya memberikan coaching, ya. Kita semua bersama-sama untuk memberikan diagnosa, ya. Memberikan diagnosa sehingga kita akan semakin berkembang, saling memberikan peneguhan. Mudah-mudahan tidak salah diagnosa ya. Nanti ujung-ujungnya akan mau praktek nanti. Baik, kalau belum, saya tunjuk acak saja dari Yayasan Sri Amal Medan, mungkin Santo Paulus, SMP Santo Paulus, ya, SMP swasta Santo Paulus. Kami persilakan. Yang dari Sidikalang Mas. Silakan Pak Nainggolan ya. Belum berani juga ya. Belum berani. Kita bersama-sama Pak. Kita akan gandeng nanti. Tidak apa-apa. Nanti kita akan tahu dari mana teman-teman semua, rekan-rekan semua akan memberikan masukannya kepada kita semua. Baik, Mas, izin share screen. Monggo, silakan lanjut saja, Pak. Sudah ada, Bapak Ibu, Suster? Sepertinya belum sampai di kami. Mungkin dari operator minta izin di ini supaya yang saya share itu bisa. Sudah dikasih ini belum? Siapa? Mas? Sudah dikohoskan belum ya? Coba lagi. Ini keluarkan dulu, Pak. Mana yang mau dulu, Pak? Nah, sudah, Bapak. Sudah? Ya, sudah, Bapak. Silakan. Baik. Terima kasih, Mas Kris, Bapak Ibu, Suster, dengan kesempatan yang diberikan kepada SMP Swasta Santo Paulus berhubungan dengan pertemuan kita pada hari ini. Naskah akademik yang sudah kami coba di tim bersama kelompok
yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah. Walaupun di sana-sini memang masih butuh proses, Mas Kris, Suster, dan Bapak Ibu, dengan yang akan kami buat. Nah, kerangkanya dalam hal ini berhubungan dengan pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuan, landasan juridis, kemudian di bab 2 nanti landasan kurikulumnya ada teoritis, kemudian ada spiritualitas, sosiologis, antropologis, kemudian visi dan misi, tujuan, dan core values sekolah. Kemudian di bab 3 nanti pengembangan kurikulum berbasis nilai, yang dalam hal ini nilai-nilai inti sekolah. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, berhubungan dengan pendahuluan, yang dalam hal ini tentu ada beberapa poin. Ini berhubungan dengan masalah yang dihadapi, termasuk barangkali berhubungan dengan kurangnya minat baca baik siswa dan guru, sementara di posisi sekarang pemerintah melalui Menteri Pendidikan kita itu menekankan berhubungan dengan literasi. Jadi ini kami pikir di satu sisi menjadi tantangan atau kendala. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran ya dari masing-masing guru kami sadari masih sangat perlu membutuhkan inovatif di dalam proses pembelajaran, supaya masing-masing pihak, guru dan siswa, barangkali berkaitan dengan merdeka belajar yang diharapkan ini memang butuh kesadaran dan perjuangan dari masing-masing guru di dalam bahan pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga, seharusnya untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai karakteristik peserta didik, ini masing-masing pihak diharapkan untuk mencermati itu. Nah, kemudian yang keempat, kurang melibatkan peranan orang tua. Padahal di dalam POP kita ini memang diharapkan keterlibatan pihak luar, baik orang tua, ini untuk eksternal, barangkali sampai ke alumni juga, itu memang harus dicermati oleh pihak sekolah di dalam proses pengembangan sekolah tersebut. Maka SMP swasta Santo Paulus Sidikalang itu nanti berusaha saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the third lesson. Mohon maaf, kebetulan di kita tatap muka terbatas dan pergantian les seperti itu mungkin terdengar juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Jadi SMP Santo Paulus berusaha membenahi kurikulum dengan melakukan beberapa perubahan seperti yang diharapkan, barangkali memasukkan nilai-nilai nilai-nilai inti sekolah, kemudian nilai-nilai budaya juga barangkali yang harus dipertimbangkan ya di dalam kurikulum tersebut. Nah, kemudian berhubungan dengan tujuan Bapak Ibu di kurikulum 2013 mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Ini berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
dan barangkali berhubungan dengan pelajar Pancasila juga yang diharapkan oleh pemerintah terhadap siswa-siswi ya, di dunia pendidikan. Nah, ada pun tujuan penyusunan naskah ini tentu ya, pertama itu menyiapkan rancangan kebijakan yang dapat digunakan dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Santo Paulus. Walaupun dalam forum ini nanti Bapak Ibu untuk sharing dan memberikan masukan-masukan dari pandangan-pandangan asing di kelompok kita ini. Kemudian yang B sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pengembangan kurikulum di SMP swasta Santo Paulus itu yang berbasis spiritual, budaya, kemudian karakter. Dan yang ketiga sebagai acuan kerja dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di SMP swasta Santo Paulus. Nah, kemudian landasan juridis, Bapak Ibu, tentu tidak terlepas dari undang-undang, kemudian peraturan-peraturan presiden, peraturan pemerintah, seperti yang sebelumnya juga dari SMP lain juga sudah memedomani itu berhubungan dengan landasan juridis. Di sini ini hampir ada 14 yang kami ini. Kemudian kalau sekolah-sekolah lain barangkali ada lebih dari 14 ini, seperti yang dari Putri Cahaya saat itu mereka memasukkan itu yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Kota Madia. Jadi kami dalam hal ini tidak memasukkan yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, berhubungan dengan bab 2, Bapak Ibu, ini landasan teoritis, pengertian kurikulum seperti yang udah kita peroleh. Ini barangkali penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu itu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam penyelenggaraan pendidikan tentu posisi yang sangat penting dan strategisnya itu keberadaan kurikulum seperti yang juga kita peroleh dari narasumber yang selalu mengatakan tentang berhubungan kurikulum itu adalah jantung pendidikan, yang tentunya memang hal ini kurikulum itu tidak terlepas dari masing-masing guru, bagaimana dengan SDM, kemudian bagaimana juga dengan kemampuan dan wawasan ya masing-masing guru untuk berhubungan dengan naskah kurikulum tersebut. Lalu Bapak Ibu berhubungan dengan spiritualitas. Nah, kita menyadari nilai itu sebuah ide atau konsep tentang suatu hal yang penting dalam kehidupan seseorang dan itu menjadi perhatian. Lalu menurut statement ya, itu dalam Adi Susilo 2015 itu nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik dan buruk, yang diukur oleh etika, moral, dan seterusnya. Dan pendidikan, nilai menjadi yang penting. Karena dengan penanaman nilai yang terus-menerus, ya, pembentukan karakter pada komunitas sekolah dapat berjalan baik, yang tentu dalam hal ini Bapak Ibu kami yang di bawah naungan Yayasan Sri Amal tidak terlepas dari ya, Santo Yosef
kemudian pelindung sekolah kami, yaitu Santo Paulus, ya, itu nanti juga yang menjadi acuan ya, kami juga. Nah, berhubungan dengan sosiologis, antropologis, Bapak Ibu, kebudayaan itu merupakan memang identitas dalam suatu kelompok masyarakat. Dan identitas tersebut harus disepakati bersama-sama oleh masyarakat dan wariskan secara turun-temurun. Kenapa? Lalu budaya dari berbagai unsur budaya, ini ada 7, yang namanya manusia, 70%, dengan yang dikemukakan oleh Kunchara Ningrat berhubungan dengan 7 unsur ini pasti ada Bapak Ibu di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Nah, lalu kami memang sebelumnya dengan tim guru yang di kelompok budaya mengemukakan itu berhubungan dengan gerga. Dan dalam hal ini Mas Hendy, kalau tidak salah, juga menyampaikan kepada kami berhubungan dengan budaya dairi, ini menjadi pertimbangan juga bagi kami, dan masih akan dibicarakan Bapak Ibu Suster, antara gerga dengan peleng. Nah, peleng ini merupakan memang makanan khas di Pak-Pak, di dairi. Nah, sementara di sisi lain makanan itu kita sadari hal yang penting di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ya, manusia di dalam kehidupannya untuk kesehatan, ya, kekuatan dan kemampuan serta hal-hal lain. Lalu makanan peleng tersebut bagi orang-orang kita Pak-Pak di dairi, walaupun masyarakat di dairi mayoritas lebih banyak Batak Toba juga, Bapak Ibu dan Suster. Tetapi karena lokasi sekolah kita yang berada di Kabupaten Dairi, dan itu Rajanani Dapot katanya, kalau dalam bahasa Batak, mereka lah orang kita Pak-Pak. Lalu dari pembicara yang mengatakan paling tidak berkaitan dengan kondisi geografis daerah di mana tinggal, ya berhubungan dengan budaya itu yang harus dicari. Dan itu nanti yang harus barangkali diperhatikan. Lalu makanan peleng ini berbentuk lunak dicampur dengan rempah-rempah. Ada di situ kunyit, lengkuas, bawang, cabai, dan masih banyak lagi jenis rempah-rempah yang lain. Ini terlihat seperti nasi kuning. Ya, secara nasional barangkali tumpeng ya. Lalu peleng ini biasanya dilengkapi dengan daging sebagai lauknya. Dan daging yang digunakan itu adalah ayam. Dan itu pun ayam kampung. Lalu Bapak Ibu, Suster, dan Pak Kris, peleng biasa disajikan itu pada acara-acara hajatan, peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga, ataupun di desa, di mana orang-orang kita Pak-Pak itu tinggal, baik saat mau melaksanakan ujian ya di pendidikan, di ujian masuk pegawai negeri, ya. Kemudian waktu seseorang juga mau mencari kerja, ya, sesudah tamat kuliah atau tamat SMA, pergi merantau mencari pekerjaan, biasanya pihak orang tua atau keluarga mencoba ini mengasih ya, makanan peleng tersebut. Bahkan kalau dulunya
berhubungan dengan perang, ini pemimpin pasukan lalu peleng merupakan makanan berfungsi, diyakini membangkitkan semangat dan keberanian. Hal ini juga memang penting, semangat dan keberanian, yang barangkali berhubungan dengan pelindung sekolah kita nantinya SMP Santo Paulus. Keberanian dan semangat disiplin ini bisa barangkali kami buat menjadi nilai yang harus dipedomani. Tetapi itu kembali masih dalam proses nanti untuk kami bicarakan, Bapak, Ibu, dan Suster, dan kelompok budaya masih tetap berproses. Bahkan untuk mengembangkan lagi berhubungan dengan peleng dan gerga nantinya yang akan kami pedomani. Peleng itu juga di antara orang-orang Pakpak, suku Pakpak, ada memang mereka yang di Kelasen, ada di Simsim, ada di Buang dan Kepas. Ini mengandung filosofi juga, Bapak Ibu. Yang maknanya dalam hal ini, antara lain, bisa kita lihat yang pertama, itu doa dan harapan. Pertama, doa dan harapan. Jadi saat orang tua atau orang kita Pakpak memberikan peleng, disitulah kesempatan juga memberikan kata-kata bijak semacam nasihat, atau di bahasa Pakpaknya itu dikatakan pedah. Supaya seseorang itu nanti mendapat berkah dalam hidupnya dan rezeki. Yang kedua, dengan peleng ini juga merupakan kekuatan, menumbuhkan semangat dan kekuatan pada batin dan hati seseorang dengan doa yang disampaikan yang memberikan peleng tersebut. Yang ketiga, itu berhubungan dengan persatuan. Ini juga selalu hal yang penting kita sadari pada saat-saat posisi sekarang. Dan ini kami pikir juga hal yang perlu mengingat masyarakat yang tinggal di Kabupaten Dairi dari berbagai suku, walaupun tadi mayoritas Pakpak, mayoritas Batak Toba, dan Kerajaan di Dapur tadi itu adalah orang Pakpak, sementara ada juga Simalungun, ada juga Karong, ada juga Nias, orang Chinese juga ada di daerah kita ini. Dan di sekolah kita juga peserta didik kita dari mereka-mereka ini juga. Walaupun di dalam pelaksanaan adat itu memang sehari-hari kalau kita lihat di antara orang-orang Batak Toba dan Pakpak, banyak juga di antara mereka bertahan tetap mau melaksanakan itu ada Pakpak, baik memasuki rumah, di perkawinan. Tetapi ada juga dari antara mereka udah memakai adat yang berhubungan dengan adat Toba tersebut. Nah, yang keempat, ini berhubungan dengan obat menurut mereka, keyakinan mereka. Ya, kalau kita lihat tadi, ramuan, rempah-rempah yang digunakan, masuk akal juga, itu menjadi obat bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang kelima, perdamaian. Memberikan rasa aman dan mendamaikan orang yang berselisih agar menjadi tentram dan damai. Kembali itu kami peroleh memang masih dari
berhubungan dengan sumber-sumber yang wawancara juga nantinya. Kemudian juga kami masih berusaha juga mencari buku. Kalau Mas Kris selalu mengatakan berhubungan dengan Pak Mualdin Sinurat untuk berhubungan ilmiah harus dibarengi dengan buku-buku. Di samping wawancara barangkali dengan adanya dokumentasi. Nah, kemudian yang keenam, untuk memberikan rasa percaya diri dan meyakinkan hati agar pekerjaan yang akan dilakukan selesai semestinya sesuai dengan target atau awal. Jadi ini perjuangan. Ini proses perjuangan. Dan yang ketujuh, sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang sudah didapatkan dan berharap ke depannya tetap mempunyai rezeki yang semakin baik. Kesuksesan. Nah, barangkali kami juga nanti memang, ya, dan kita semua inginnya memedomani sukses ini di dalam, ya, tugas kita masing-masing. Dan yang kedelapan, itu sebagai ungkapan rasa bahagia, ya, yang dalam hal ini berkumpulnya anggota keluarga merasa cukup atas pemberian Tuhan. Ini makna dari Peleng yang bisa kami barangkali sampaikan di pertemuan kita ini, dan barangkali nanti dari Bapak Ibu Guru juga bisa memberikan tanggapan, masukan juga, ya, makna Peleng ini untuk SMP Santo Paulus. Nah, berhubungan dengan visi dan misi, Bapak Ibu, ini sudah ada. Kemudian misinya juga ada 6, ya. Dan tujuan di sini yang udah kami sepakati dan udah kami bicarakan, dan sebelumnya juga ini sudah, ya, menjadi visi dan misi tujuan sekolah kita. Nah, berhubungan dengan Corpelus tidak terlepas dari yayasan. Dan itu juga menjadi, ya, Corpelus bagi sekolah SMP swasta Santo Paulus. Ini berhubungan dengan pro-life, menghargai kehidupan. Itu ada beberapa poin, Bapak Ibu. Kemudian empowering, pemberdayaan. Nah, kemudian juga ini compassion, dan selanjutnya, dan ini juga hasil kerja dari kelompok budaya yang masih tetap juga mendalami, Bapak Ibu, barangkali berhubungan dengan budaya nilai-nilai inti. Nah, berhubungan dengan pengembangan kurikulum berbasis nilai, Bapak Ibu, yang dalam hal ini tidak terlepas dari Yayasan Sri Amal, kemudian visi misi, kemudian pelindung. Kami, nilai-nilai yang kami ini kan untuk direfleksikan dan diperjuangkan, ini beriman, kemudian taat, tulus hati, rendah hati, disiplin, kemudian semangat, kerja keras, dan bertobat. Sudah termasuk tadi di situ yang dari budaya, sudah kami gabungkan juga, kemudian dengan Pelengnya, Corpeliusnya juga, ini masih kami godok juga, Bapak Ibu, Suster, untuk nah, berhubungan dengan nilai inti, keutamaan, nilai budaya, kemudian karakter, profil pelajar Pancasila, ini masih kami pertemuan-pertemuan bagaimana nanti kami buat itu berhubungan dengan kompetensi dasar, indikatornya, kemudian barangkali dikaitkan dengan mata pelajaran,
di proses pengembangan kurikulum barangkali akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, barangkali Pak Kris, Bapak Ibu, Suster di sana sini banyak kelemahan, dan barangkali dalam forum ini masukan-masukan yang saling membangun untuk kebersamaan bagi kita, kami siap untuk hal itu. Dan dalam hal ini barangkali Suster Serapin, barangkali kalau ada mau ditambahkan, kami persilakan Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nainggolan. Suster Bapak Ibu, ternyata Pak Nainggolan ini sudah menerapkan salah satu nilai inti ya, kebersahajaan. Artinya di awal, wah saya tidak punya apa-apa, ternyata banyak sekali gitu kan ya. Luar biasa sekali ya, artinya satu nilai inti sudah kita hayati bersama melalui presentasi yang sudah disajikan oleh Pak Nainggolan. Luar biasa sekali. Nah, Suster, sekiranya ada yang mau ditambahkan, kami persilakan Suster Serafin. Pas saja dulu, Pak. Baik, Suster. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu dan Suster, demikian tadi pemaparan dari Pak Nainggolan kaitan dengan core values lengkap dari awal untuk kerangka kurikulum ataupun kerangka naskah akademik. Nah, sampai pada beberapa hal yang sudah dikerucutkan dalam bentuk ataupun dalam format-format nilai-nilai inti dan core values. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, mungkin kita satu-satu supaya lebih detail Bapak Ibu ya, Suster ya. Nah, dari ini mungkin ada sesuatu yang bisa ditangkap ataupun diambil ataupun ditanyakan ataupun digali kembali dari beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh Pak Nainggolan. Silakan Suster Bapak Ibu, sekiranya ada hal mungkin yang diberikan masukan silakan, ataupun mau ditanyakan untuk digali kembali, ataupun mungkin ada beberapa yang bisa dipetik atau diambil untuk diterapkan dalam naskah akademik kita. Kami persilakan Suster Bapak Ibu. Silakan, monggo Pak Willy ya. Terima kasih Pak Kristiawan. Profisiat Pak Nainggolan. Kalau menyimak pemaparan dari SMP Santo Paulus tadi, saya pikir sangat lengkap gitu ya. Saya memberi apresiasi besar untuk itu. Saya tidak mau menanggapi soal isinya sebetulnya Pak Kris, tapi tadi saya ada melihat di bagian bab 2 kalau tidak salah ya Pak Nainggolan. Di bab 2 itu tertulis, kalau saya tidak salah melihat tadi, itu tertulis landasan kurikulum. Lalu di bawahnya kalau tidak salah A itu teoritis. Apakah memang seperti itu ataukah mungkin maksudnya landasan teoritis lalu bagian A-nya adalah kurikulum? Bab 2, Pak Nainggolan. Baik Pak Willy, landasan teoritis dari yang kami buat memang di situ masih mau dibicarakan juga memang Pak Willy, itu nanti landasan teoritis yang mau kita pedomani juga, dan barangkali dalam forum ini juga kami masih untuk menerima masukan-masukan, dan termasuk barangkali nanti dari Pak Mualdin barangkali ya, berhubungan dengan teoritis itu. Memang ada kami buat di situ teoritis, tapi belum kami kembangkan itu, belum kami jelaskan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Willy tadi, ada memang di situ landasan teoritis, tetapi belum penjelasannya, belum ada. Pak Willy? Iya, maksud saya begini Pak Nainggolan. Mungkin ya, kalau saya merasa mungkin lebih tepatnya bab 2-nya itu tertulisnya adalah landasan teoritis. Lalu di bagian bawahnya baru kurikulum, karena di bawahnya tadi penjelasannya tentang kurikulum. Sementara yang tertulis tadi itu adalah
bab 2, tulisannya landasan kurikulum. Lalu di bawahnya teoritis. Padahal di bagian bawah teoritisnya itu penjelasan tentang kurikulum. Nah, mungkin apakah secara redaksional yang terbalik atau gimana, hanya masukan aja Pak Nainggolan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy. Mungkin itu Pak Nainggolan, beberapa insight, inputan yang disampaikan Pak Willy. Kalaupun itu hal yang relevan, monggo silakan untuk ditindaklanjuti. Tapi prinsipnya adalah bahwa kalau menurut saya prinsipnya adalah bahwa format yang pas itu seperti apa itu kita akan coba kembangkan. Yang pastinya format yang pas, tapi prinsipnya tidak ada patokannya ya. Hanya mungkin sebagai masukan sebelum menurut apa yang coba saya perdalam dari beberapa FGD yang ada. Jadi sebagai masukan saja, saya berpikir bahwa ada dua hal yang berbeda dalam hal ini dalam kaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah naskah akademik, yang kedua adalah kurikulum, naskah kurikulum. Kalau pemahaman saya itu adalah dua hal yang berbeda, sehingga nanti ini kita fokus pada naskah akademik. Maka kemudian ketika kita membuat pengantar, ketika kita membuat pendahuluan, kemudian kita membuat landasan berupa landasan teori, landasan filosofi, kemudian teknis kaitan dengan riset hasil. Nah, itu mengacu pada naskah akademik. Itu dua hal yang berbeda. Jadi semua hal kerangka teori ataupun kerangka kaitan dengan naskah akademik memang fokusnya pada naskah akademik. Jadi ketika kita membuat suatu pengantarnya adalah bukan pengantar kurikulum, tapi pengantar tentang naskah akademik. Pendahuluan, latar belakang, tentu saja latar belakang kenapa dibentuk atau kenapa latar belakangnya dibuat naskah akademik. Kenapa kemudian naskah akademik itu isinya core values? Kenapa kemudian core values itu kok pendekatannya adalah budaya? Nah, runutan-runutan itulah yang kemudian kita buat dalam kerangka naskah akademik. Nah, ini satu hal yang kalau Mas Hendy narasumber katakan bahwa ini adalah dokumen 0. Ini adalah dokumen 0, naskah akademik. Nah, ketika nanti kita sudah aplikasikan ataupun kita nanti implementasikan dalam kurikulum, tentu saja nanti akan kita mulai dengan dokumen 1. Nah, dokumen 1 itu juga nanti akan latar belakang, pendahuluan. Hanya itu adalah sudah masuk ke ranah pengembangan kurikulum, di mana kemudian nanti di situ ada desain instruksional, di dalamnya ada pembelajaran, KD dan KD. KD itu kemungkinan nanti akan ada dua, KD yang dari kurikulum pembelajaran dan KD sikap ini. Nah, KD sikap itu diambil dari naskah akademik ini. Maka konsep kita dalam dokumen ini ada dua, dokumen naskah akademik dan dokumen kurikulum. Seperti itu. Nah, kalau dokumen kurikulum kan pasti nanti ada dokumen 1, dokumen 2, di mana dokumen 1 nanti kan berisi latar belakang, visi misi sekolah, nah itu pada kurikulum. Tapi untuk yang naskah akademik ini, segala sesuatu yang kita jadikan latar belakang, landasan, pengantar, sampai pada metode penelitian, riset, ataupun kajian ilmiah, itu tentu saja akan mengacu pada naskah kurikulum. Kalau boleh saya konsepkan, pemahaman saya adalah seperti itu. Jadi menjadi dua hal yang berbeda seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Siapa tahu nanti ada yang berkembang yang lainnya kaitan dengan bagaimana kita membuat kerangka naskah akademik. Tapi intinya itu, untuk kerangkanya seperti apa, apakah kemudian di situ mau latar belakang, pengantar, kemudian di dalamnya landasan dulu atau apa. Nah, itu artinya formatnya dari masing-masing kita, tentu saja tidak ada keseragaman. Hanya yang perlu kita pahami sekali lagi bahwa ini kita membuat naskah akademik. Nah, ketika kita membuat naskah akademik, ya sekali lagi latar belakang, landasan teori, landasan semuanya. Nah, itu semuanya ya naskah akademik. Tujuannya adalah bukan tujuan kurikulum, tapi lebih pada tujuan kenapa dibuat naskah akademik ini. Gitu. Mungkin itu ada yang mau menambahkan atau melengkapi atau mungkin memberikan kesanan yang berbeda, silakan. Kita saling membuka diri untuk saling memberikan masukan.
Monggo, Sister Bapak Ibu. Artinya yang kalau saya sampaikan yang Pak Nainggolan itu luar biasa sekali, di mana sudah mulai untuk budaya itu sudah mulai digali, ya. Hanya kemudian dalam naskah akademik ini kan penggalian budaya itu harus ada sesuatu yang melatar belakanginya. Kenapa kemudian budaya itu harus digali? Maka dalam kerangka itu ada latar belakang, di sana ada pengantarnya, bahwa pengantar kami akan menggali ini loh dalam bentuk nanti yang ujungnya akan tertuang dalam naskah akademik. Nah, kemudian pendolaran latar belakangnya apa kok kemudian kita buat naskah akademik? Karena kita akan mulai menanamkan karakter kepada siswa dan warga sekolah melalui naskah akademik yang di dalamnya ada nilai-nilai inti atau core value yang tergali, yang akan kita gali dari pendekatan budaya. Nah, kemudian mekanisme bagaimana menggali itu kan tentu saja ada di sana, ada kajian bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya dengan observasi. Nah, kemudian yang pada akhirnya kan pemaparan hasil riset atau kajian sederhana, riset sederhana itu. Nah, dari hasil riset sederhana itu maka kemudian akan muncul nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti kemudian di breakdown ataupun kemudian dirincikan kembali dalam nilai-nilai keutamaan, dan nilai keutamaan itu kemungkinan nanti akan diterjemahkan dalam bahasa pendidikan sebagai KD sikap yang kemudian akan diintegrasikan dalam naskah kurikulum yang dimulai dari dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya itu. Nah, tentu saja dalam portfolio ini kan sudah diawali dengan penggalian budaya. Nah, itu adalah salah satu variabel saja. Tentu saja masih banyak lagi yang bisa digali. Jadi Pak Nainggolan, mungkin di sana kan banyak sekali ya budaya, sudah ada budaya gerga, makanan peleng, dan itu sangat kaya akan budaya. Saya sangat apresiasif ya, sangat mengapresiasi dan luar biasa sekali bahwa ketika rekan-rekan kita yang di Medan, budaya Batak itu ternyata luar biasa sekali untuk bisa diambil nilai-nilainya untuk bagaimana kita menyikapi itu dan menelurkan ataupun memunculkan dalam nilai-nilai akademik yang akan nilai-nilai inti yang akan dihidupi oleh sekolah di masing-masing wilayah di rekan-rekan di Medan. Itu hal yang sangat luar biasa. Hanya kembali bahwa ini semua harus proses untuk memunculkan nilai-nilai inti dari kajian beberapa variabel itu harus tertuang dalam naskah akademik. Dan naskah akademik itu harus paling tidak mendekati ke ilmiah gitulah. Jadi bukan hanya saya katakan bahwa ini ilmiah, bukan hanya pendapat dari kepala sekolah saja atau bukan pendapat dari wakil kurikulum saja, tapi ini memang kerja tim untuk benar-benar bagaimana menggali segala sesuatunya itu, semua variabel yang ada yang mungkin sebanyak mungkin, tapi kemudian jangan sebanyak-banyaknya, nanti malah bingung mana yang harus jadi nilai yang utama, seperti itu. Mungkin itu Sister Bapak Ibu masukannya yang coba untuk kami pahami seperti itu. Jadi sekali lagi hal yang berbeda antara naskah akademik dan naskah kurikulum dalam pengembangan kurikulum itu. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum nanti saya sampaikan, saya lanjutkan untuk Suster Lidwina ya, yang mungkin sudah tidak sabar untuk memberikan presentasi. Silakan, kami buka kesempatan Bapak Ibu Suster untuk menggali kembali, memberikan masukan atau apalah supaya Pak Nainggolan juga semakin jelas bersama dengan Suster Serafim arahnya nanti akan seperti apa menuju pada kesempurnaan menurut versi masing-masing ya, karena dalam hal ini format yang sempurna itu tidak ada, yang pasti berangkat dari sekolah masing-masing, seperti itu. Mas Kris. Ya, Suster, moga silakan. Boleh sebentar, Pak Mualdin memang sudah angkat tangan. Saya lah dulu ini karena walaupun saya bukan mau bertanya, saya bukan mau menambah. Saya hanya mau bertanya. Memang kemarin kan konsepnya kurikulum yang akan kita buat dalam kurikulum Merdeka Belajar ini tidak ada satu format yang sama. Kan gitu. Nah, itu dulu kita pedomani. Kemudian saya mau tanya, kan kita akan membuat kompetensi dasar.
kompetensi dasar untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Apakah konsep yang akan kita pakai untuk membuat kompetensi dasarnya dapat kita sadurkan, sadur dari K13. Nah, kemudian kita masukkanlah nilai-nilai dan nilai keutamaan di dalam indikatornya nanti ke dalam kompetensi dasar. Jadi di kompetensi dasar ini tetap kita menggali kompetensi dasar dari K13 dan kita kaitkanlah dengan nilai keutamaan nilai yang akan kita gali kembali dalam core values kita dan juga nilai-nilai budaya. Nah, itu yang mau saya tanyakan, karena kan kita akan sampai nanti dalam pengembangan kurikulum ini kan akan berbasis nilai kan, seperti itu kira-kira kan Pak. Jadi untuk kompetensi dasarnya kaitkan dengan K13 itu yang perlu, karena mau tidak mau kan memang kita sasarannya secara akademik harus sampai pada tujuan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun pada akhirnya kita harus melihat dari segi sikap, karakter, dan pendidikan yang akan dimiliki siswa kita kelak. Outputnya harus kelihatan ini dari sekolah mana. Nah, itu pertanyaan saya Pak, untuk karena kita akan masuk kepada konsep kan kurikulum. Lalu bagaimana kira-kira? Terima kasih Pak, ya, itu saja saya. Baik, Suster, terima kasih. Mohon maaf Suster, Bapak Ibu, koneksi internet di sekolah kami sepertinya kurang stabil. Apakah bisa ditangkap ya? Didengar dengan baik ya? Dengar Pak. Oke, baik, terima kasih Suster. Jadi kalau yang boleh saya tangkap dan coba saya simpulkan dari pemahaman saya, beberapa informasi dari narasumber. Jadi nanti kan memang intinya kita akan coba mengintegrasikan lah ya antara naskah akademik yang di dalamnya ada core value dirincikan dalam nilai keutamaan, dan nilai keutamaan itu akan dibahasakan secara pendidikan sehingga itu menjadi kompetensi dasar. Nah, nanti kompetensi dasar sikap ini akan digabungkan dengan kompetensi kurikulum dari masing-masing mata pelajaran. Jika itu harus nilai keutamaan yang dimasukkan dalam pelajaran. Kan seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya kalau K13 kan kaitan dengan sikap kan hanya KI1, KI2. KI1 dengan ketuhanan ya, spiritual maksudnya, bahwa kemudian untuk yang KI2 kan sosial. Nah, itu dipandang kurang tergali lah, bagaimana kemudian kita harus menanamkan sikap, pendidikan sikap pada anak-anak kita. Maka kemudian digalilah beberapa kajian yang kemudian muncullah portfolio itu, keutamaan dan KD-KD. Jadi gambarannya nanti ketika ada salah satu portfolio di mana keutamaannya itu harus dimasukkan dalam KD pembelajaran, maka nanti ada KD sikap dan KD pengetahuan. Seperti itu. Gambarannya kurang lebih seperti itu kalau yang saya tangkap yang pernah disampaikan oleh Mas Hendy ketika sedikit mengulas ataupun sedikit mengaitkan portfolio dengan KD pembelajaran yang ada di kurikulum K13 ini. Begitu Suster. Jadi memang nanti arahnya akan seperti itu. Jadi mungkin sedikit akan saya, kalau boleh saya share screen sebentar ya, Suster Bapak Ibu ya. Sebentar Pak, sebelum share screen Pak. Sebentar, oke. Kalau memang nilai sikapnya kita ambil, tentunya kita masukkan dari nilai keutamaan dari katakanlah pendiri, core values. Ya, tetapi kan konsep untuk
KD untuk pengembangan kognitif kan kita tetap dari seluruh bidang studi yang ada di kompetensi dasar yang dimiliki dalam setiap bidang studi itu, tetap itu bisa kita masukkan. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, jadi terima kasih. Prinsipnya begini Bapak Ibu, kita suster kita berpikirnya secara luas, secara global, secara kalau istilahnya holistik lah ya, menyeluruh, bahwa itu ada yang namanya nilai inti, ya. Kemudian dirincikan kembali dalam keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan-keutamaan itu kemudian akan menjadi KD. Nah, tentu saja nilai KD ataupun keutamaan itu ada yang mungkin bisa dimasukkan pencapaiannya dalam KD pembelajaran, tetapi ada juga yang tidak dimasukkan dalam KD pembelajaran. Dalam kegiatan yang lain misalnya, dalam kegiatan misalnya kita ambil suatu misal kasih, ya kasih, kemudian di nilai utamanya adalah nilai utamanya kita ambil misal bahwa kasih kepada sesama, maka kemudian ketika itu bisa kita rumuskan dalam KD, dan kemudian KD itu ternyata bisa dimasukkan dalam pembelajaran, silakan masukkan dalam pembelajaran. Tapi ketika KD itu tidak bisa dimasukkan dalam pembelajaran, maka dimasukkan dalam kegiatan yang lainnya. Kasih terhadap sesama, solidaritas misalnya. Nah, untuk solidaritas kan akan susah. Bagaimana bentuk solidaritas dalam pembelajaran? Apakah kemudian berbagi jawaban? Kan tidak. Maka kemudian solidaritas mungkin dimasukkan KD tersebut dalam kegiatan yang lain. Misalnya HPS, atau mungkin dalam penggalangan dana. Yang pasti bahwa nilai keutamaan itu akan dimasukkan dalam, pertama, pembelajaran, kalau memang itu relevan dengan KD pembelajaran. Tapi kalau tidak, dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya, apakah ekskul, ekstrakurikuler, kokurikuler, ataupun kegiatan pramuka. Nah, itu harapannya semua nilai-nilai inti yang terbagi dalam beberapa nilai keutamaan itu terinternalisasikan, terintegrasikan, dan teraplikasikan dalam kegiatan sekolah, baik kegiatan sekolah intrakurikuler, ya kegiatan wajib pembelajaran, ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Seperti itu, Suster. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti itu, Suster. Atau Bapak Ibu Suster yang lainnya mau coba untuk menambahkan, silakan. Gimana, Suster? Saya kira tidak mau kemudian nilai keutamaan, kemudian nilai inti, core value, kemudian dirincikan kembali menjadi nilai-nilai keutamaan kemudian dalam KD. Nah, KD itu harus semuanya masuk. Yang ada mungkin satu nilai inti itu ada 10 keutamaan. Inti 1 ada 10, inti 2 ada 10, inti 3 ada 5 misalnya. Semuanya itu harus masuk dalam KD pembelajaran semua mata pelajaran matematika, IPA. Saya kira tidak seperti itu. Ketika harus mengekspresikan cinta kasih misalnya keutamaannya, kan tidak mungkin kemudian dalam pembelajaran matematika terus mengungkapkan cinta kasih wujudnya seperti apa, kan akan sangat saya katakan relevan atau tidak relevan, yang pasti kejelasannya kurang. Tapi lebih bahwa ketika ungkapan dalam aksi solidaritas, kegiatan aksi solidaritas apa, itu mungkin akan relevan. Dan kemudian nanti keterkaitannya dengan pemenuhan profil pelajar Pancasila, nah itu nanti disampaikan, oh ternyata ini adalah iman, karakter, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Salah satunya kan pemenuhannya itu. Kemudian semua keutamaan itu harapannya secara tidak kemudian 1 koma itu harus 6 profil pelajar Pancasila terpenuhi, tidak. Tetapi profil pelajar Pancasila itu akan terpenuhi oleh semua keutamaan yang tersebar dari masing-masing KD tersebut. Kalau pemahaman saya seperti itu, Suster, ya. Itu pemahaman saya. Baik, Pak Kris, terima kasih. Sedikit kita bisa nanti kembangkan. Iya. Artinya kan supaya ada pemikiran untuk lebih lanjut mengembangkan kurikulum ini. Terima kasih, Atau mungkin Pak. Bapak Ibu Suster sedikit saya boleh? coba share ya. Saya coba share screen sebentar ya, coba saya siapkan. Bisa membantu, Pak. Iya, hanya draft kasar aja sih, Suster. Coba nanti kita akan coba. Nanti Bu Sisil akan sedikit memberikan
gambaran lah kaitan dengan itu dalam presentasinya draft Cornelius. Oh, kalau ada nanti dengan Bu Sisil di Ya, nanti coba ini, punya. Sister.